Sengkuni, nama yang akhir-akhir ini sering disebut dalam kancah perpolitikan Indonesia. Terkait prahara yang melanda Indonesia menjelang pemilu 2024 yang lalu. Tokoh fenomenal yang selalu dikaitkan oleh salah satu paslon Pilpres tahun 2024. Saling menjatuhkan lawan dengan berbagai cara, dengan metode yang umum hingga menggunakan hal-hal yang tidak pantas. Siapakah Sengkuni? Tokoh yang dianggap sebagai role model orang paling munafik, serakah dan pendendam. Hingga bisa disebut sebagai Joker versi Jawa. Sebelum itu terima kasih telah klik video ini dan berjumpa kembali di channel Jagat Amerta. Channel yang menyajikan info dan pengetahuan menarik dari dalam maupun luar negeri. Silahkan kalian simak video ini, agar kalian dapat menangkap informasi yang kami sajikan. Selamat menonton. Masa muda Sengkuni. Sengkuni yang memiliki nama asli Haryasuman atau Trigantalpati merupakan putra kedua dari 4 bersaudara putra Prabu Swala. Dia diberi nama kecil Trigantalpati oleh Prabu Swala. Sengkuni dikenal perawakannya kecil dan tampan semasa muda. Saudara paling kecilnya Dewi Antiwati menjadi istri Patih Udawa dari Dwarawati. Suatu ketika ada sayembara untuk memperebutkan Putri Mandura, Dewi Kunti Talibrata, yang terkenal akan kecantikannya. Sengkuni ingin mengikuti sayembara tersebut dan berangkat ke Mandura bersama kakaknya Dewi Gendari. Di tengah jalan mereka bertemu dengan Prabu Pandu Dwanata yang sedang dalam perjalanan pulang dari Mandura karena dia sudah memenangkan sayembara tersebut. Lalu terjadilah pertarungan antara Sengkuni dan Pandu yang berakhir dengan kekalahan Sengkuni. Selanjutnya Pandu mengajak Gendari dan Sengkuni ke kerajaan Hastinapura dan berjanji akan menjadikan Gendari sebagai istrinya. Namun, Gendari ternyata tidak menjadi istri dari Pandu. Dia menjadi istri dari Destarastra yang merupakan kakak dari Pandu. Timbul dendam dalam diri Gendari, bahkan Sengkuni pun ikut memendam dendam kepada Pandu. Ditambah dia juga memendam hati kepada Dewi Kunti. Semenjak itu, dia selalu bersama-sama dengan Gendari dan Destarastra. Dialah yang mengasuh dan membesarkan putra-putra Kurawa. Kurupati atau Duryudana lebih dekat kepada Sengkuni daripada sang ayah Dhritarashtra. Kedekatan dengan Kurupati juga memberikan pengaruh yang kuat terhadap Kurawa yang lain. Karena, adik-adiknya sangat menghormati sang sulung. Harisma sang putra pertama begitu dihormati oleh saudara-saudaranya yang lain. Dendam dalam diri Sengkuni terhadap Pandu dan keturunannya benar-benar membuat dia menghalalkan segala cara agar tujuannya tercapai. Sedikit demi sedikit dia mulai melancarkan rencana untuk menjadi penguasa Hastina. Dia memulai dengan ingin menjadi patih kerajaan Hastinapura. Rencana pertama adalah dengan menyingkirkan Gandamana, patih Prabu Pandu sang Raja Hastinapura. Pertama dia provokasi orang-orang Pringgodani untuk mempermasalahkan perbatasan Astina dan Pringgodani. Kedua negara awalnya bertetangga baik dan rukun-rukun saja. Tahap kedua, dia provokasi Gandamana untuk memimpin prajurit melawan Pringgodani. Karena keluguan dan kejujuran Gandamana, dia pun terprovokasi omongan Sengkuni. Padahal awalnya Gandamana mengusulkan penyelesaian lewat jalan damai. Karena Gandamana tidak mati dan memperoleh kemenangan, maka dilanjut ke rencana ketiga, yaitu dengan menjebaknya dalam perjalanan pulang. Gandamana dijebak ke dalam sebuah lubang yang sudah disiapkan dan dihujani dengan tombak. Lalu dikubur di dalam lubang tersebut. Ternyata Gandamana masih dalam keadaan sehat. Jebakan Dhritarashtra untuk membunuh Gandamana kembali gagal. Jebakan itu gagal karena kesaktian ilmu kanuragan yang dimiliki Gandamana. Gandamana pulang ke Astina lalu menghajar Sengkuni sampai wajahnya menjadi buruk rupa. Karena hal inilah muncul nama Sengkuni. Yang berarti karena bunyi atau ucapan. Selanjutnya cerita mengatakan bahwa waktu itu Sengkuni meminta Pandu untuk memilih dia atau Gandamana. Dan Gandamana memilih sendiri untuk pulang ke Pancala dan mengabdi kepada sang kakak Prabu Drupada. Akhirnya walaupun Gandamana tidak mati terkena tipu dayanya, Sengkuni tetap menjadi patih Astina. Kisah kudeta Sengkuni untuk menjadi patih kerajaan Astina inilah yang nampaknya mengilhami para pengamat politik, dan menjadikan sosok Sengkuni sebagai penggambaran lawan politik mereka. Sengkuni menjadi patih Hastinapura. Setelah menjadi patih,
Keinginannya untuk senantiasa membuat permusuhan keluarga Pandu dan Destrarastra semakin terbuka dan mudah. Apalagi dengan meninggalnya ayah para Pandawa, Sang Prabu Pandu Dewanata. Dan diangkatnya Prabu Destrarastra menjadi Raja Astina. Apalagi memang Destrarastra merupakan orang yang lemah, tahap awal dia selalu memisahkan anak-anak Pandawa dan Kurawa. Memisahkan ketika mereka sedang bermain apapun, ataupun ketika sedang dilatih oleh guru mereka Sang Maharsi Bisma. Sengkuni mengajarkan bahwa Kurawa itu Kurawa dan Pandawa itu Pandawa. Sengkuni sebenarnya tidak begitu piawai dalam olah kanuragan. Tetapi seluruh tubuhnya kebal terhadap berbagai jenis senjata karena dengan kelicikannya dia berhasil mendapatkan khasiat dari minyak tala milik Prabu Pandu yang sudah meninggal. Peristiwa minyak tala ini juga yang membawa keluarga Pandawa dan Kurawa bertemu dengan Bambang Kumbayana, yang pada akhirnya menjadi guru besar kedua keluarga tersebut bergelar Pandita Durna. Rencana gelap menghabisi Pandawa. Rencana jahat Sengkuni selanjutnya adalah menyingkirkan Pandawa adalah dengan membunuh mereka lewat peristiwa pembakaran Balai Sigalagala. Peristiwa ini dimulai ketika Prabu Destrarastra berniat mengembalikan tahta Hastina kepada Pandawa. Dengan alasan merayakan dengan mengadakan pesta, dia merencanakan penjebakan ini. Strategi dengan rapi mereka jalankan, tetapi Pandawa dan Dewi Kunti berhasil selamat setelah dibantu oleh hewan garangan putih yang menunjukkan adanya jalan air di bawah balai tersebut yang dahulu pernah dibuat oleh Prabu Sentanu, ayah Bisma, Raja Hastina sebelum kakek Pandawa Kurawa. Peristiwa ini membawa Bima bertemu dengan istri pertamanya Dewi Nagagini, putri Batara Antaboga. Dewa yang juga menyelamatkan Pandawa dengan menyamar sebagai garangan putih. Rencana Balai Sigalagala ini berakhir dengan kegagalan pembunuhan terhadap Pandawa, tetapi Sengkuni semakin berkuasa di Astina setelah keberhasilan Duryudana membujuk Destrarastra untuk mengangkat dirinya menjadi Raja Hastinapura. Dan kegagalan pembunuhan Pandawa baru diketahui setelah 2 tahun peristiwa Balai Sigalagala terjadi. Pandawa pun kembali ke Hastinapura bersama ibu mereka dan Drupadi. Gagal dengan rencana ini, lalu dengan dalih untuk menghindari percekcokan maka Pandawa diberikan sebuah wilayah yang masih hutan belantara. Dalam cerita pewayangan kita kenal cerita ini dengan lakon Babat Alas Amer. Pada akhirnya berdirilah kerajaan yang diberi nama Kerajaan Amarta dengan raja pertamanya Prabu Yudhistira. Rencana ini juga tak sepi dari konspirasi, karena Alas Amer merupakan hutan yang dipenuhi hewan buas dan terkenal angker. Selain rumah bagi hewan buas juga merupakan sebuah kerajaan jin. Tetapi, sekali lagi rencana gagal. Permainan dadu pembawa petaka. Ternyata tetap ada ketakutan dalam diri Duryudana, dia tetap tidak terima dengan apa yang diperoleh Pandawa. Bisa kita andaikan, walau tidak tertulis, kerajaan Amarta yang dibangun oleh Pandawa ini semakin maju pesat dalam berbagai bidang dan bisa menggeser peran sebagai kerajaan yang sudah mapan sebelumnya yaitu kerajaan Hastina. Maka Sengkuni pun beraksi dengan mengusulkan kepada Duryudana untuk mengundang Pandawa main dadu. Dalam budaya waktu itu, undangan main dadu dari seorang raja kepada raja lain merupakan suatu kehormatan. Selain menyingkirkan Pandawa, Sengkuni juga ingin Kurawa berkuasa penuh atas Amarta. Dengan kelicikan Sengkuni, dia mengakali dadunya sehingga bisa diatur untuk kemenangan Kurawa. Dalam lakon Pandawa Dadu, ini jatuhlah Amarta kepada Duryudana. Pandawa harus berada dalam pengasingan selama 12 tahun, serta 1 tahun bersembunyi untuk membayar taruhannya. Jika pada tahun ke-13 mereka ketahuan maka mereka harus mengulang lagi untuk 12 tahun begitu seterusnya. Dalam lakon-lakon penting, secara garis besar beginilah urutan pentingnya. Karena lakon penting setelah ini adalah Perang Baratayuda. Tetapi ada begitu banyak lakon-lakon yang lain yang menghiasi kisah pewayangan yang melengkapi cerita-cerita utama. Dalam lakon-lakon itu akan kita dapati bahwa Patih Sengkuni merupakan otak dari setiap tindakan buruk yang dilakukan Kurawa kepada Pandawa. Semisal ketika dia membujuk Pandita Durna untuk membuat reka daya guna melenyapkan Bima. Kembali reda daya ini gagal, malahan Bima bisa bertemu dengan Dewa Ruci dan mendapatkan pencerahan dalam hidup. Sebenarnya upaya perdamaian Pandawa dengan Kurawa sudah diusahakan sejumlah pihak.
Namun upaya-upaya itu selalu gagal, terbentur kesombongan Duryudana ditambah provokasi Sengkuni yang ingin menguasai secara penuh wilayah Hastinapura. Ingat, Amarta sebenarnya wilayah Hastina yang dikembangkan oleh Pandawa menjadi kerajaan maju. Dalam cerita asli, sebenarnya bagi Pandawa wilayah Amarta atau Indraprasta sudah cukup dan tidak perlu untuk menguasai Hastina secara penuh. Tetapi, dalam cerita pewayangan Jawa mungkin ada perbedaan pendapat antar dalang. Karena, nampaknya saat ini tidak ada cerita yang benar-benar mengikuti alur sehingga ada beberapa perbedaan masalah ini. Ada yang mengatakan, Pandawa tetap meminta haknya. Namun, ada pula yang mengatakan, cukup diberi sedikit wilayah Astina. Kesombongan Kurawa ini dikarenakan secara nyata Kurawa sudah unggul di medan pertempuran. Karena mereka punya Adipati Karna, orang paling sakti di dunia wayang. Mereka juga punya Resi Bisma dan Pandita Durna yang keduanya merupakan guru besar Pandawa dan Kurawa. Ada juga Prabu Salya, Jayadrata, dan raja-raja lain. Ditambah lagi mereka ada 100 orang yang tentu saja mereka mempunyai kesaktian juga. Apalagi Duryudana dan Sengkuni sama-sama kebal berbagai macam senjata. Sekali lagi secara kekuatan fisik sebenarnya Kurawa unggul, tetapi kekalahan Kurawa dalam perang Baratayuda dikarenakan tidak adanya persatuan di antara mereka dan tidak ada ahli strategi perang yang mumpuni. Salya dengan Karna saling bermusuhan padahal mereka ini mertua dan menantu, hal ini juga yang menyebabkan Karna kalah melawan Arjuna. Dan beberapa permusuhan lain dalam tubuh Kurawa. Kematian senopati-senopati perang pihak Kurawa terjadi karena kecerdikan Kresna membuat reka daya dalam perang sehingga para senopati Kurawa gugur satu persatu. Dan orang seperti Kresna tidak ada dalam tubuh kubu Kurawa. Dalam peperangan dunia nyata memang banyak akan kita dapati kekuatan secara fisik tidak menjamin sebuah kemenangan. Kemajuan peradaban pun juga tidak menjamin secara penuh sebuah kemenangan dalam perang. Banyak kemenangan terjadi karena strategi yang digunakan lebih unggul, tepat guna, dan berhasil guna untuk memperoleh kemenangan dalam perang. Kematian sang provokator Sengkuni. Sengkuni meninggal di medan laga ketika terjadi perang Baratayuda meletus. Dalam cerita asli, Sengkuni mati di tangan Sadewa. Tetapi dalam pewayangan dia mati di tangan Bima. Karena khasiat minyak tala, dia menjadi sulit untuk dikalahkan. Sampai-sampai Bima putus asa dan kehabisan akal, sampai dia mendapat nasihat dari Kresna dan Semar untuk menyerang bagian mulut dan duburnya, karena dua bagian itu yang tidak mendapat khasiat dari minyak tala. Dan akhirnya Sengkuni dapat dikalahkan, walaupun belum mati karena khasiat minyak tala, dalam keadaan parah karena mulutnya sobek dan tubuhnya remuk. Dia mati setelah Duryudana dikalahkan Bima dan dalam keadaan sekarat dan luka parah. Duryudana mengatakan bahwa dia hanya mau mati bersama istrinya, Dewi Banowati, karena istrinya lah pasangan hidup dan matinya. Atas saran Kresna, Sengkuni yang belum mati didekatkan ke Duryudana. Duryudana tidak tahu karena matanya sudah buta akibat pertarungannya dan Sengkuni juga sudah tidak bisa bicara. Duryudana dan Sengkuni mati bersama setelah Duryudana menggigit leher Sengkuni. Dan memang benar Duryudana mati bersama pasangan sehidup sematinya, yaitu si Sengkuni. Setelah mati, Bima mengambil kulit bagian dada Sengkuni untuk digunakan sang ibu Dewi Kunti sebagai kemben. Hal ini terjadi karena Sengkuni pernah mencoba untuk memperkosa Dewi Kunti sampai kebayanya terlepas tetapi dapat diselamatkan Bima. Sampai-sampai Kunti bersumpah tidak akan lagi menggunakan kebaya sebelum menggunakan kulit Sengkuni sebagai kebaya. Begitulah cerita singkat mengenai Sengkuni. Banyak pengamat menganggap para provokator politik sebagai Sengkuni, hal itu jelas dapat dipahami. Bisa dikatakan dialah orang di balik semua kekisruhan antara Pandawa dan Kurawa. Mungkin juga dialah orang yang paling bertanggung jawab atas meletusnya perang Baratayuda. Selalu menebar kebencian dan berusaha memecah belah. Sengkuni kalau sekarang mungkin bisa dikatakan dia seorang beraliran Machiavellian yang menggunakan segala cara untuk mencapai kekuasaan. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan hasanah budaya kita. Jika kalian suka dengan video ini silahkan berikan jempol. Silahkan berikan rekomendasi kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.